Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kita jumpa kembali dalam renungan pagi menyapa saat ini. Renungan yang akan kita lakukan, kita beri tema mencintai pendidikan dalam keluarga, atau cintailah pendidikan di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pendidikan itu bukan berarti hanya di sekolah. Pun pendidikan tidak sekedar tentang baca buku, tapi belajar dari setiap kejadian dalam kehidupan. Belajar dari apa yang bisa dilakukan untuk menjadi lebih baik. Itulah pendidikan. Belajar diam di antara yang banyak bicara, belajar sabar dari kemarahan, belajar mengalah dari suatu keegoisan, bahkan belajar menangis dari sebuah kebahagiaan, agar dari suatu kehilangan juga bersyukur meskipun tidak cukup menurut ukuran kita. Selalu ikhlas meskipun tidak rela. Belajar taat mesti berat. Belajar memahami meski mungkin tidak sehati. Itu bagian-bagian dari belajar. Juga belajar sabar meskipun terbebani. Belajar setia meskipun tergoda. Belajar memberi meskipun kita belum berkecukupan, belum berkelimpahan. Juga belajar mengasihi ketika kita disakiti. Belajar tenang meski kita sebenarnya gelisah. Belajar percaya meskipun tidak mudah. Ketika ada sebuah masalah, sejatinya kita sedang belajar untuk menghadapinya. Orang bilang belajar adalah sepanjang kehidupan seseorang, atau pendidikan adalah sepanjang kehidupan itu sendiri. Long life education. Tiada hari tanpa belajar. Bahkan kalau kita lihat, kita baca di media massa, seorang mantan Perdana Menteri Malaysia, namanya Mahathir Mohamad, usianya sekarang 98 tahun, jalan 99, itu masih belajar, masih selalu baca buku, dan bahkan mendaftar sebagai anggota legislatif meskipun beliau seorang bekas atau mantan seorang Perdana Menteri. Tujuannya apa? Agar di usia senjanya tidak pikun, tidak terkena Alzheimer. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita baca dari kitab Amsal. Amsal bab 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan Amsal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu,
maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikarunikannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, perkembangan dunia pendidikan itu sangatlah cepat sesuai dengan keadaan zaman. Jika saat ini kita masuk dalam zaman digital, maka seorang-orang yang seumuran saya, yang dahulu belum mengenal apa itu komputer, belum mengenal apa itu smartphone, mungkin akan kesulitan mengikutinya. Tapi apapun yang terjadi, mau tidak mau, kita harus mau mempelajarinya. Meskipun saya yakin orang-orang era seumuran saya tidak akan secanggih anak-anak kita, cucu-cucu kita, tapi setidaknya kita tidak akan begitu ketinggalan, begitu buta akan teknologi yang sekarang berkembang. Di dalam kitab Amsal tadi, menerangkan bahwa pendidikan yang utama dan yang pertama adalah di dalam keluarga. Coba kalau kita perhatikan, berapa lama waktu anak-anak kita di sekolah dibandingkan anak-anak kita di rumah. Tentu akan banyak waktu yang di rumah, kecuali anak-anak yang sekolahnya di asrama atau full day, mungkin akan. Tapi pada umumnya, waktu yang di rumah akan lebih banyak. Oleh karena itu, pendidikan di rumah itu menjadi utama, di keluarga itu akan menjadi utama. Di mana biasanya, normalnya, seorang ibu akan mengajarkan tata susila, sopan santun, dan seorang bapak biasanya akan mengajarkan tentang iman, tentang hitung-hitungan, tentang usaha, tentang ilmu pasti, dan lain-lain. Rumah sebagai sarana pendidikan yang utama dan yang pertama itu karena didasari kasih dan saling menghormati, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Orang tua di rumah bisa menjadi guru sekaligus sahabat, orang yang terdekat bagi anak-anaknya. Sedangkan anak menjadi seorang murid, itu dalam pendidikan keluarga. Kalau kita perhatikan di kitab Ulangan 6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini artinya apa? Bahwa pendidikan di dalam keluarga itu selalu terus-menerus. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Orang tua biasanya orang pertama yang tahu tentang karakter anak-anaknya, sifat anak-anaknya. Mungkin kalau kita punya anak lebih dari 1, 2, atau 3 begitu, anak yang pertama mungkin tidak begitu rajin belajar, tidak sergap, tapi dia cerdas. Begitu menerima sesuatu yang baru, dia langsung tahu. Tapi dia tidak tekun dalam belajar. Maka dengan didikan yang benar, dia pun bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Anak yang lain mungkin tidak begitu cerdas. Kalau di tes IQ-nya itu mungkin tidak setinggi anak yang pertama. Tapi dia begitu tekun, begitu rajin, maka hasilnya juga tidak kalah dengan yang punya kecerdasan lebih. Dan ini orang tua yang tahu karakter
sifat dari anak-anaknya tersebut. Pendidikan yang utama lainnya selain di dalam keluarga adalah di dalam gereja. Bagi kita orang-orang percaya, gereja merupakan tempat yang utama untuk belajar. Oleh karenanya, keluarga-keluarga Kristen sebelum anak-anak sekolah, bahkan setelah sekolah juga pun, wajib mengikuti sekolah minggu. Ajak anak-anak kita ke sekolah minggu. Karena di sekolah minggu akan diperkenalkan konsep siapa Tuhan, konsep tentang kebenaran dan kebaikan, juga konsep tentang iman. Bahkan di beberapa sekolah Kristen itu mewajibkan diberi buku yang untuk ditandatangani oleh guru sekolah minggu, agar setiap minggu harus mengikuti sekolah minggu, kecuali dalam keadaan tertentu, mungkin pas nggak enak badan dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan adalah sumber segala ilmu pengetahuan. Orang pintar yang tidak beriman, tidak berhikmat, biasanya tidak bijaksana. Dan itu juga bisa berbahaya, karena dia bisa menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Hikmat itu pengertian tentang hal yang baik, takut akan Tuhan. Sehingga orang pandai, orang pintar yang tidak berhikmat, bisa saja menggunakan kepintarannya untuk menipu, melalui kepintarannya menggunakan teknologi sekarang, teknologi digital, bisa saja dia membobol rekening orang lain dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang berhikmat, tindakannya akan selalu terkontrol. Konsep pemikirannya akan selalu baik. Dan pemikirannya, kepintarannya, itu menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Yang pasti dia selalu akan takut pada Tuhan. Selalu takut akan Tuhan. Itu orang yang berhikmat. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengkuduskan dan menebus kita. Yesus menjadi hikmat bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, dan juga saudara-saudaraku, pendidikan dalam keluarga yang tadi kita ungkap menjadi yang utama dan yang pertama, biasanya akan menghasilkan orang-orang pintar yang berhikmat. Orang-orang pintar yang takut akan Tuhan. Dan pendidikan di dalam gereja menjadi sarana untuk mendidik jemaat yang takut akan Tuhan. Jemaat yang berhikmat. Kita lihat lagi di dalam Kolose 2 ayat 2-3. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Itulah sumber segala pengetahuan dan hikmat. Kita yakini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita mencintai firman-Nya. Kita senantiasa berhikmat dalam mempelajari apapun, sehingga pengetahuan yang kita miliki itu menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kami peroleh, boleh merenungkan tentang pentingnya pendidikan di dalam keluarga, agar kita menjadi orang-orang yang berhikmat,
menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan itu akan mempengaruhi tingkah laku kita, kehidupan kami, kehidupan kita ke depan. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan aktivitas kami, menyerahkan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami ketahui, ilmu pengetahuan yang kami miliki. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, sehingga kami boleh menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.